guys, kenapa nggak ada yang bilang kalau situ gunung itu secakep ini? Ada air terjunnya yang bagus banget. Selama ini aku tuh taunya cuma jembatan gantungnya yang terpanjang se-Asia. Tapi ternyata banyak banget tempat yang bisa dikunjungin dan yang bisa dilakuin kalau kita ke situ gunung. Terus wisata kesini tuh bisa dijangkau dari Jakarta day trip doang, nggak perlu nginap, nggak perlu cuti, pulang pergi cuma 100.000 doang. Apalagi buat aku yang cewek, solo traveling sendiri ini juga aman banget dan bisa kemana-mana naik Grab. Nah yuk simak perjalananku ya. Untuk ke Sukabuminya aku naik kereta api Pangrango dari Bogor. Sebelum ke Bogor tentunya aku udah naik KRL dulu ya. Begitu nyampe stasiun langsung tap keluar kayak biasa, lalu masuk lagi, tunjukin tiket kalian. Tiketnya bisa beli di Traveloka atau KAI Akses. Di kereta ini ada dua tipe kelas, yang pertama itu ekonomi dan yang kedua eksekutif. Jujur aku belinya yang ekonomi biar irit gitu ya, tapi sayangnya pas hari itu aku duduknya di samping cowok dan yang ekonomi itu kan tau lah ya agak sempit gitu. Jadi aku tuh kayak agak merasa nggak nyaman, akhirnya aku duduk aja di restorasi alias kereta makan sambil numpang makan bekal. Tapi tentunya aku juga beli minuman hot coklat gitu ya. Lumayan banget di sini 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, pemandangannya sepanjang jalan tuh bagus banget. Ini lihat ada sawah-sawah dan hijau-hijau. Nanti nggak berasa kok bakalan nyampe 1,5 jam kemudian di stasiun Cisaat Sukabumi. Stasiun ini cukup kecil tapi udah bagus banget dan bersih. Satpamnya juga ramah banget dan sangat menolong. Nah dari sini tinggal naik ke atas buat nyebrang ke peron lalu keluar. Enaknya lagi di sini Grabnya itu bisa langsung jemput di depan stasiun ya, jadi nggak perlu takut sama ojek pangkalannya. Udah sampai, aku turun di gerbang lalu bayar dulu tiketnya 22.000 per orang. Kalau sudah tinggal masuk ke dalam terus nanti tinggal beli tiket lagi. Aku pilih yang VIP jalur hijau 100.000. Berhubung ini aku weekday datangnya dan aku sendiri doang, aku pilih yang pakai guide. Kebetulan guide-nya yang aku dapat itu juga cewek, asik. Jadi kayak punya temen nih. Jalur VIP yang hijau ini juga enak banget karena semua atraksi udah kita dapetin dan kita nggak perlu terlalu capek karena bakalan dapat ojek yang bakalan nganterin langsung ke jembatan gantung Lembah Purba. Nah akhirnya udah sampai juga di jembatannya. Ini tinggi banget loh guys, tapi ternyata jembatannya cukup stabil jadi nggak ngeri. Apalagi aku juga dipakein harness gitu. Nah untuk bawa harnessnya dari ujung ke ujung pakai kotak yang lucu gini, dia kayak jalan sendiri. Nah ngobrol-ngobrol bareng guide-nya, rupanya situ gunung ini udah dikelola swasta. Pantesan bagus, rapi dan teratur banget. Di sini juga ada private glamping loh. Cocok nih buat yang mau outbound atau honeymoon. Lanjut kita mulai trekking ke bawah. Tenang aja, trekkingnya tuh jalannya udah bagus kok, jadi bebatuan gitu, jadi nggak licin. Pokoknya semangat aja karena bentar lagi pasti ketemu dengan orang-orang yang jualan makanan. Nah ini karena lagi weekday agak sepi sih, kalau weekend katanya rame. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku mau nyobain bakso tusuknya, beli 10.000 dapat 5. Lalu ini bisa numpang makan di sini dan aku lagi-lagi tertarik sama gorengannya yang sebiji 2. Duh lapar mata banget nih, ya udahlah langsung aja ke air terjun sebelum aku jajan lagi. Jadi ini tuh kita bisa berdiri bener-bener dekat sama air terjun sampai airnya tuh nyiprat-nyiprat ke muka gitu loh dan agak basah.
Tapi ini enak banget karena airnya tuh seger semeriwing. Nih lihat saking bagusnya tuh ada orang yang river tubing di sini. Enak banget kan? Tapi ya udah aku liatin mereka aja dari keranjang ini. Ini keranjangnya bisa jalan bawa kita dari ujung ke ujung. Memang sih jaraknya nggak terlalu jauh, tapi seru banget naik ini loh, gratis lagi. Setelah dari keranjang udah deh bakalan ketemu dengan jembatan merah, habis itu siap-siap nanjak. Ini nanjangnya ya mungkin 15-20 menit gitulah. Kalau aku sih pilih nggak stop untuk istirahat biar cepat nyampenya. Karena begitu nyampe di atas aku bakalan langsung disambut dengan welcome drink yang tadi aku nggak ambil. Ini isi welcome drinknya itu ada kacang ijo, ada singkong, dan ada teh tawar. Untungnya aku bawa air minum sendiri sih, jadi bisa minum karena nggak disediain air putih. Terus masih ada gorengan juga guys. Tapi ya udah aku langsung aja pesan Grab buat pulang karena aku mau makan siang di bakso. Ini bakso yang direkomendasiin sama driverku, bakso Podomoro, harganya cuma 13.000 tapi enak banget. Ini aku sampai nambah yang kedua kalinya karena mie-nya ini juga enak banget, kuning, lebar gitu guys. Udah kenyang, saatnya aku belanja oleh-oleh dulu, yaitu mochi lampion. Di sini baiknya mereka tuh ngasih sampel banyak banget, jadi kalian bisa coba yang mana yang kalian mau ya. Setelah itu udah deh, bisa sih mampir dulu ke City Mall, tapi ya udah aku langsung balik lagi ke stasiun Cisaat. Kalau mau balik ke stasiun Sukabumi juga bisa, lebih dekat sih. Nah kali ini aku belajar dari pengalaman, aku udah pesan yang eksekutif. Nah ini enak banget, gerbongnya sepi dan akhirnya bisa selonjoran istirahat hingga sampai Bogor. Nah sudah dari Bogor, sudah deh perjalanan selesai, tinggal naik KRL balik ke kos. Gak nyangka banget hari ini seru banget, bener-bener pengalaman pertama ke Sukabumi dan aku langsung jatuh cinta. Kulinernya kayaknya enak-enak, orangnya ramah, terus juga kemana-mana naik Grab itu murah dan mudah ya. Jadi kayaknya aku next time mau balik lagi nih. Kira-kira nyoba apa ya yang enak?